makan angin, meliko. Dilihat ada cahaya bersinar kayak spotlight pasar malam itu. Loh, kok ada gini di sini? Bergetar hati beliau melihat ada spotlight datang dari langgar itu. Besok juga gitu, beliau ngintip. Dilihat ada satu anak yang tidur tapi mengeluarkan cahaya. Hari ketiga dilihat masih begitu. Pak Kiai sudah punya konsep. Beliau bawa air segelas dan obat nyamuk bakar. Melawan silau sinar itu di mata beliau. Diparani anak yang mengeluarkan cahaya itu sarungnya pinggirnya ditunjuk obat nyamuk dibolongi. Terus disiram air. Beliau keluar. Kalau sudah waktu fajar nggak ada lagi sinar itu. Beliau masuk. Sholat. Anak-anak bangun semua. Sopo ngempol. Anak-anak meraba-raba sini. Ada yang ngacung satu. Said. Oh Said. Ya wes ganti sarung kowe. Padahal enggak najis itu. Itu akalnya Pak Kiai Ubed aja untuk menandai siapa yang keluar sinar ini. Pagi dipanggil, ono apa kowe Ed? Mboten wonten napa-napa. Ono apa? Mboten. Didedus enggak ngaku. Sampai siang tetap enggak ngaku. Setiap malam ada cahaya. Sampai 40 hari tidak bisa diinterogasi Said kecil ini. Kowe sik ngakoni aku yaimu po? Ya nggih Mbah. Ngaku ra. Dereng poyan. Ya poyan kowe. Nggih. Malam itu diintip oleh Kiai Ubed, ternyata Said tidak tidur, duduk kayak Anda begini, bersila. Di depannya ada 3 orang, Rasulullah, Nabi Khidir, Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu Pak Kiai Ubed ngeblak. Tapi yang dasar Kiai Said diinden jadi menantunya. Dan memang betul jadi menantu. Said bin Armia menantunya Kiai Ubed itu bapaknya Gus Ahmad di Pegiran. Tapi bapaknya ternyata diajar oleh Rasulullah sendiri. Ini NU yang mengkristal itu. Seperti yang dilihat 15 abad yang lalu. Satu ketika Kiai Hasyim Asy'ari singgah ke Pegiran gitu. Kok Kiai Hasyim Asy'ari tahu? Nah ini kesamaan gelombang dari orang-orang yang tingkatnya saleh dan dalam kewalian. Udah bertamu, dihormat, diberi suguhan, diajak makan, sholat berjamaah. Terus pada saatnya keparang kula badhe wangsul. Nggih matur nuwun rawuhipun Mbah Yai, kata Kiai Ubed kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Kula sing matur nuwun, keparang badhe nyuwun pirsa napa? Nek wonten tiyang sedo ahli warise X, Y dan Z. Dereng dibagi si E meninggal. Kan masalah munasakho. Nggih. Nek menurut Muhammad An-Nawawi fatwae ngeten. Nek menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ngeten. Nyun sewu. Panjenengan kata Kiai Hasyim Asy'ari, mrayogeke fatwa ingkang pundi? Imam Nawawi napa Ibnu Hajar Al-Asqalani? Oh nggih. Nyun sewu, napa panjenengan sampun niat saking Jombang? Dereng nembe mawon timbul idenya. Tak aturi kundur Jombang riyen, diniati saking Jombang, mangke diatur kiten kula, tak jawab pasti maslahat. Itu Kiai Hasyim Asy'ari wali besar diginiin sama Kiai Ubed. Tapi tawadhu'nya minta ampun. Ini contoh akhlak dari Kiai Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur ini. Orang yang begitu rupa tinggi kalibernya, tetapi tidak pernah menempatkan dirinya tinggi. Beliau selalu merasa slow down, merasa ikhtiram dan tawadhu kepada Kiai Ubed itu. Contoh ini saudara-saudariku yang kucintai, anak-anakku, harus menjadi animo kita. NU memang bersejarah, Kiai Hasyim Asy'ari luar biasa. Van der Plas, Yahudi penasihat ahli tentang Islam, Islami sezaken yang terakhir. Yahudi itu, hafal Quran juga. Dia melakukan pendekatan. Kalau ada orang-orang Indonesia yang sekolah di Elephant School, kamu hebat. Kamu ngerti bahasa Belanda, kamu ngerti psikologi, ngerti etnologi, ngerti sosiologi, ngerti manajemen. Masa depan Islam di tangan kamu, top. Iki apa iki? Gombal mukio. Jadi orang-orang yang tradisional itu, ini adu dombanya Yahudi, Van der Plas ini.
Orang yang sekolah di sekolah Belanda dipuji-puji, kamu hebat, masa depan Islam dengan kamu oke. Ini racun yang ditanam Belanda. Orang yang dipuji-puji ini nanti akhirnya menjadi orangnya rasionalis, tidak ikhtiram lagi dengan orang yang berada pada posisi seperti Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari memberi antitesis kepada pikiran dari Van der Plas ini. Beliau menulis Qanun Asasi. Qanun Asasi itu cuma kompilasi ayat Quran dan ahadisun nabawi, tapi ditulis oleh orang yang akhlaknya luar biasa tinggi. Itu pemimpin Nahdlatul Ulama. Itulah yang kemudian dalam perasaannya menjadi substansi yang dibawa oleh bapaknya Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim itu ternyata masuk kantor sebagai Menteri Agama jam 8 mulai Alif Lam Mim, asar pulang sudah An-Nas. Setiap hari khatam sekali Al-Quran. Beliaulah yang menulis kalimat dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sampai sudah saatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali, memulihkan kembali kemerdekaannya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalimat Kiai Wahid Hasyim. Bung Karno nggak tahu, Bung Hatta nggak tahu, apalagi Master Maramis. Profesor Karim Muzakir juga nggak tahu, Ki Bagus Hadikusumo juga nggak tahu, Master Sunarto apalagi. Jadi yang tahu ini sebetulnya Kiai Wahid Hasyim, dan itu berasal dari abahnya. Jadi sekarang komitmen nasional UUD 45 bisa dirubah dengan voting, suara maksimal atau lebih satu. Bab dan pasal UUD 45 menurut keputusan di MPR bisa dirubah. Tapi mukadimah nggak bisa diotak-atik. Jangankan mukadimah, satu kalimat diotak-atik ambruk Republik Indonesia ini. Jangankan satu kalimat, satu kata. Jangankan satu kata, satu huruf cuil ambruk Republik Indonesia. Ini luar biasa saktinya mukadimah UUD 45. Tidak ada konstitusi di seluruh dunia yang setara dengan ini. Declaration of Independence di Amerika, Woodrow Wilson dan George Washington dan juga Abraham Lincoln, nggak sampai segitu. Jadi ini pekerjaan wali besar yang dipandang oleh Rasulullah 15 abad yang lalu, yang dipandang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tetapi dengan Kiai Ubed masih begitu hormat. Aku rindu saudara-saudariku yang kucintai dengan akhlak Nahdlatul Ulama yang seperti ini. Jenderal Abdul Haris Nasution menulis buku memoir, judulnya Catatan dari Pandanaran. Beliau tulis, kami dalam kurung TNI Angkatan Darat, kami tidak bisa membayangkan lagi nasib negara proklamasi ini jika tidak sejak masa proklamasi sampai penyerahan kedaulatan RI di Den Haag, kerjaan kami keluar masuk pintu rumah kiai-kiai sepanjang utara pantai Jawa. Beliau yang mendoakan, beliau yang nasihati, beliau yang nolong, beliau yang kasih logistik. Jadi Abdul Haris Nasution itu ngerti banget posisi ulama, dan kulluhum Nahdlatul Ulama. Sampai satu ketika perjalanan beliau-beliau itu dengan kiai-kiai, satu ketika datang ke rumah Kiai Subhi di Parakan Temanggung. Pak Kiai nyuwun pandonga, Pak Kiai, wonten napa Pak tentara, kata Kiai Subhi. Niki Belanda saking kali Banteng badhe ngebom Meguwo ten Yojo. Nyuwun pendonga panjenengan kersane mboten siyos. Oh nggih. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin, kata Pak Kiai Subhi. Berarti beliau selalu merasa dipandang oleh Rasulullah. Maaf saya meloncat cerita. Ada orang datang kepada saya, orang yang biasa membantu saya nyetir mobil saya. Dia mengadu bla 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 bla. Kowe goleko wong sing paling sepuh nang gone kangmumu. Ono ora? Wonten. Matur dhek. Jadi kalau saya kasih nasihat barangkali kurang antep, saya suruh dia pergi ke orang tua. Begitu ketemu seorang di Wali Kukun, namanya kampungnya Gedung Gudel, namanya Mbah Maksum. Mbah Maksum itu didatangi, bener iku sing dikongkon karo bosmu. Ikuti aja. Saya penasaran kok belum tahu bisa ngomong gitu. Saya paranin. Ternyata seorang usia 92, sekarang 96. Orang usia 92 masih nyangkul, makanya dari keringitnya sendiri. Itu tipikal orang NU. Jadi beliau itu pikir kepalanya gini sudah rusak, lehernya barangkali rusak. Tapi ketika saya duduk di sebelah kanan beliau, Mbah parang matane, nggih. Loh, kepalanya normal. Rupanya Mbah Maksum ini
selalu merasa di depan beliau ada Rasulullah. Setiap hari membaca sallallahu alaihi Muhammad 1000 untuk dunia dia, 1000 untuk barzah dia, 1000 untuk akhirat dia, 1 untuk gandeng tiga sesuk. Jadi setiap hari dia baca 3001 sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya sejak mendengar itu tak tiru, tapi memang rasanya lain. Makanya tadi Anda saya ajak yang simpel dan gampang. Rasulullah nadiri, sing temen teko ati. Rasulullah syahidi, Rasulullah ma'i. NU harus sering memberi inner suggestion, mensugesti diri sendiri seperti itu. Saya orang sembrono. Ahli sunnah wal jamaah itu artinya merasa Rasulullah berada di depan kita, walaupun beliau sudah 15 abad yang lalu lewat. Insya Allah hikmah dari kita berkumpul malam ini untuk hal Syekh Abdul Qadir Jailani, supaya kita bisa merasakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu hidup. Barangkali akan saya ceritakan supaya gampang. Ada cucu Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke-17, guruku, namanya Syekh Muhammad Nazim. Beliau PhD on Chemistry dari Istanbul University. Beliau wafat bulan Sya'ban yang lalu. Saya ketemu beliau tahun 98 ke London. Karena dari anak-anak UI yang main komputer, akhirnya saya mendapat tahu, loh ini ada seorang Arab yang istimewa, berada di Turki, tapi menantunya berada di Amerika, Syekh Hisham yang sering datang ke sini, menundukkan orang Amerika dengan modal dengkul aja dan hati yang kuat. Saya datang. Waktu itu Ramadan, menjelang Tarweh. Kami sudah berkumpul di satu masjid namanya Sacklewell Road di London, di East of London. Kami kumpul semua, lalu ada mobil yang kira-kira di luar itu merapat. Orang semua tahu kalau itu mobil Syekh Nadim. Saya bilang dengan teman Inggris saya, Giles Davidson, let's come approaching Maulana. Ayo nyedek Maulana. No. Ini Giles Davidson ini baru 3 tahun syahadat. Tapi adabnya, hatinya merasa berhadapan terus itu. No. No need to attract Maulana. He knew all about us. Keep stay with me. Saya sebenarnya tertampar, malu juga, tapi okay then, thank you, saya bilang gitu. Begitu Syekh Nadim digiring ke mihrab masjid, kira-kira di kamera ini, beliau nengok ke sebelah kiri ke arah saya. Apa kabar Profesor? Ngomong bahasa Indonesia. Loh, kok tahu bahasa Indonesia? Kok tahu kalau aku dosen? Beliau tanya, apa kabar Profesor? Saya bilang, fine, thank you Maulana. You are right Malik. Giles Davidson ini namanya Abdul Malik. Kamu benar Malik. Kamu benar Giles Davidson. Jadi pembicaraan kami berdua tadi di sana, berapa itu kira-kira? 60-70 meter itu. Kedengaran. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani? Datuk dari guruku. Lebih dari itu. Jadi menghaukan Syekh Abdul Qadir Jailani berarti meletakkan beliau punya karomah berada di depan kita. Membaca Simtuturor berarti menarik Rasulullah di depan kita. Wa taj'aluna fi hadrati hadzal habib minal hadirin. Inilah yang ingin saya katakan kepada Anda semua, bukan mauidhah kepada Anda, tapi terutama kepada diri saya sendiri. Jadi istilah NU ini yang pemimpinnya kayak Kiai Hasyim Asy'ari, menelurkan santen yang dibawa oleh Kiai Wahid Hasyim berupa preambul UUD 45 yang kesaktiannya nggak bisa dirubah. Seluruh dunia kecolongan, tidak ada konstitusi kayak UUD 45 dengan berkat rahmat Allah. Bukan negara Islam, bukan negara agamis, tetapi ternyata di situ ini telurnya Kiai Hasyim Asy'ari, santennya beliau, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jangankan Maramis, Manado yang Kristen itu, mana ngerti dia? Bung Karno pun tidak, Bung Hatta pun tidak, Master Sunario juga tidak, Ki Bagus Hadikusumo juga tidak, Profesor Karim Muzakir juga tidak, Suryono Cokro Abikusumo entah siapa namanya itu, nggak ada yang ngerti, itu Wahid Hasyim. Karena memang beliau menghadap Allah terus. Masuk ono menteri kita esuk maca Quran asar wis tamat, mana ada?
yang seperti. Tapi itulah NU yang sebenarnya. Mudah-mudahan rahmat Allah, berkah Rasulullah, berkah Syekh Abdul Qadir Jailani, berkah Kiai Hasyim Asy'ari, berkah Sunan Kalijogo, berkah dari Raden Fata, berkah dari Pangeran Tenggrono, dan semua aulia yang ada di sini limpah kepada Anda semua. Anda tidak akan dibiarkan oleh Allah dengan bersungguh datang melampaui hujan untuk menghalalkan Syekh Abdul Qadir Jailani, kecuali diberi anugerah oleh Allah. Barang siapa mendekat pada aku sejengkal, tak song-song sehasta. Kalau datang kepada aku dengan gontai, aku yang datang kepada dia dengan sigap. Saya mohon maaf, saya cuma bisa cerita-cerita aja supaya Anda berpikir sendiri. Jangankan Allah, jangankan Rasulullah, jangankan seperti Mbah Maksum di Kedung Gudel, Wali Kukun Ngawi. Jangankan sampai ke Rasulullah, orang yang kayak begitu aja demikian martabatnya. Jadi ketika saya Subuhi didatangi oleh Pak Nas dan Pak Yani, lah niko pun kepireng suarane, ada bomber dari Belanda, wung 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 wung, monggo medal. Kata Kiai Subuhi, Allahumma bihaqi Muhammadin, stop. Ini kan kayak orang gak normal ini. Demi Nabi Muhammad, stop. Itu pesawat bomber Belanda kayak nabrak Grand Canyon, hancur lebur di situ. Ini matanya Ahmad Yani, matanya Pak Nas melihat sendiri. Bagaimana beliau tidak yakin? Dan buku catatan dari Pandanaran itu sekarang tidak bisa dijumpai lagi di pasaran. Sudah ada yang nebas dan dimusnahkan. Karena kalau itu terbaca oleh banyak orang, orang-orang kayak Anda, orang Nahdlatul Ulama ini akan besar hatinya. Jumlah kita yang banyak hanya akan dipakai untuk menjadi voters dalam pemilihan. Tetapi hal-hal yang sebenarnya kalau tidak kita sendiri, kalau tidak Anda sendiri yang menghidupkan sebagai ruhaniyah untuk berhadapan terus dengan Allah, untuk berhadapan terus dengan Rasulullah, dengan aulia, insya Allah dengan begitu Nahdlatul Ulama akan survive, akan menjadi everlast. Insya Allah yang saya katakan ini adalah keyakinan. Mudah-mudahan kalau benar Allah sendiri yang akan memudahkan untuk kita. Kalau salah, mudah-mudahan saya diampuni oleh Allah beserta Anda semua. Allahumma ja'al majlisina hadza awwaluha sholaha. Ya Allah, jadikan majlis di Serambi Masjid Demak ini adalah tata kami untuk merasa makin pantas mendapat ridhomu, ridho Rasulullah. Awwaluha sholaha wa awsatuha najaha wa akhiruha falaha. Awwaluha rahmah wa awsatuha ni'mah wa akhiruha maghfiratan wa takrimatan wa barakatan wa rahmah. Allahumma nawwir qulubana binuril iman, Allahumma nawwir qulubana binuril Islam, Allahumma nawwir qulubana binuril ihsan, Allahumma nawwir qulubana binuril Quran, Allahumma nawwir qulubana binuri auliyaikal kiram, Allahumma nawwir qulubana binuri asuril khurum, binuri sahri rabi'il awal wa rabi'il tsani. Allahumma nawwir qulubana binuri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al akhir kalimatina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khususnya di 7 tarikan napas yang terakhir kami nanti di depanmu ya Allah, di sebelah Rasulullah, di sebelah Imam Mahdi, dan di sebelah aulia yang menjadi pembimbing dan mursyid kami. Jangan lepaskan kami yang suka lalai ini ya Allah. Padukan temali hati kami dengan Rasulullah, dengan aulia. Mudah-mudahan kami tidak akan terpleset di kehidupan ini, melainkan segera dapat ampunanmu. Ya Rasulullah, mohonkan kami ampun kehadirat Allah. Seperti kata Quran, walau annahum idzalamu ja'uka fastaghfaru lahumur rasul la wajadullah tawwabar rahima. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Min kulli ma yukhalifu dinal Islam, min kulli ma yukhalifu syariah, min kulli ma yukhalifu tariqah, min kulli ma yukhalifu haqiqah, min kulli ma yukhalifu al-azimah, min kulli ma yukhalifu al-ma'rifat ya arhamar rahimin. Insyaallah kita pulang dari Serambi Masjid ini, dosa kita menjadi bersih karena Rasulullah mencintai kita.
Syekh Abdul Qadir Jalani bombong ten sampean sedaya. Tungone mbuh apa bentuke keberkahanipun. Kiai Hasyim Asy'ari insyaallah mendoakan kita agar kita mukhlis, mutawaddi, selalu menghargai orang. Jangan suka cari kesalahan temennya. Jangan suka bergunjing. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lamahi maitan fakarihtumu. Mudah-mudahan kita bubar dari majelis ini sesuai dengan cita rasa dan tujuan KNU-an. Kita akan dibukakan altar perjalanan kita kepada Rasulullah ke hari kiamat, ke mahsyar, mendapat syafaat dan mendapat ridha Allah. Terima kasih atas perhatian Anda semua untuk hal-hal yang saya katakan dari hati saya ke hati Anda. Mudah-mudahan saling mencinta di antara kita, dirahmati dan diberkahi Allah. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak pas dari yang saya kemukakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru fa ya khair astaghfir fa ya taibin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.